Shalom teman-teman. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan di sini. Biarlah mereka tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
tiba saatnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman semua boleh bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami agar kami dapat mengerti apa isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Bapa ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Di dalam setiap pergumulan permasalahan kami sebagai anak-anak mudanya Tuhan, sungguh pengharapan kami kepadamu tidak pernah menjadi sia-sia. Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan kami, tidak pernah mengecewakan kami. Di dalam setiap aktivitas kami, dalam sekolah kami, dalam belajar kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan melalui pujian ini Bapa, kami mau katakan menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Kami mau bawa hidup kami ikut apa menjadi maunya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Sebab Tuhan dapat melihat apa yang tidak bisa kami lihat. Tuhan mengetahui hari-hari ke depan. Oleh karena Bapa, kami mau hidup di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami mau ikut kehendak Tuhan sebab kami tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam studi, kuliah, sekolah kami. Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat Bapak berbicara bagi setiap pribadi kami Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan berkati setiap tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Kebenaran firman Tuhan Yesus dimateraikan dalam hidup kami, bekerja dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berbicara bagi setiap pribadi kami pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita anak-anak mudanya Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Teman-teman semua silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Wah, bagaimana kabar malam hari ini teman-teman semua? Luar biasanya kurang semangat nih. Apa banyak masalah? Banyak utang? Ya, berikan salam kanan kiri depan belakang kita teman-teman. Katakan kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Katakan kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Walaupun kita sama dengan anak-anak muda yang lainnya, tetapi setiap kita yang hidup di dalam Tuhan Yesus, kita anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Kita hidup luar biasa dalam Tuhan karena kita mau bawa segenap hidup kita, hidup yang sepenuhnya mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Ikut apa yang menjadi maunya Tuhan, maka kita percaya masa depan kita pasti masa depan yang diberkati. Kalau kita mau bawa hidup kita ikut kehendaknya Tuhan, kita percaya setiap langkah kita pasti disertai oleh Tuhan. Benar teman-teman? Amin. Walaupun di depan kita nanti ada masalah, ada tantangan, tetapi bersama dengan Tuhan kita tidak takut. Kita tidak ragu, tidak khawatir, sebab kita percaya ada penolong yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus teman-teman. Ya, kita menjadi anak-anak mudanya Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang hidup bagi Tuhan, dimateraikan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Makanya kita berbeda dengan anak muda lainnya. Betul apa betul? Atau kita mau jadi sama dengan teman-teman yang lainnya di luar sana yang tidak kenal Tuhan? Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita pasti berbeda. Kita menjadi anak-anak yang berbeda. Bukan artinya muka kita berbeda, enggak seperti itu ya. Atau mungkin tangan kita di atas jadi di bawah, sebetulnya enggak. Tetapi kita anak-anak muda Tuhan yang luar biasa, kita pasti dipakai Tuhan selalu luar biasa. Amin. Tingkah laku kita mengikuti tingkah lakunya karakter Kristus. Amin. Kalau kita anak-anak mudanya Tuhan yang mau dipakai luar biasa, kita pasti memiliki cara hidup yang berbeda dengan anak-anak muda yang ada di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah ketemu semua? Belum? Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8. Yang sudah ketemu sorakan haleluya. Belum, saya belum dengar. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8, yang sudah ketemu sorakan haleluya. Haleluya. Kita baca sama-sama ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Yang kedua, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
Ketiga, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu itu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat keenam, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang ke-8, sama-sama kita mau baca, 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Perikop ini mengatakan kejahatan manusia. Ya, tema kita anak-anak muda ibadah Yesus pada malam hari ini, kejahatan manusia dan hukuman Tuhan. Ada sebab, ada akibat. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ketika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Ketika kita menabur yang jelek, ketika kita menabur yang jahat, kita akan menuai yang jelek. Kita akan menuai yang jahat. Ya, kejahatan manusia dan hukuman Tuhan. Dosa itu seperti penyakit. Kita tidak akan menyadarinya. Ya, awalnya mungkin hanya sekedar kompromi kecil-kecilan. Karena dosa kecil kita abaikan. Karena menurut kita ini dosa kecil nih, ya kan? Kita biarkan hal-hal itu. Kita toleransi kepada rasa seperti itu. Lalu penyakit ini yang bernama dosa tiba-tiba sudah menjalar, sudah menyebar ke seluruh hidup kita tanpa kita sadari. Nah, proses dosa ini ya yang digambarkan di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, dosa dimulai dari kompromi, lalu berlanjut dengan kerusakan, kejahatan, dan kemudian berakhir dengan hukuman. Nah, kecuali di tengah perjalanan itu kita meresponi akan kasih karunia Tuhan. Dan perlu kita ketahui teman-teman semua, bahwa Tuhan Yesus menyamakan hari-hari sebelum kedatangannya ke dalam dunia ini kembali, dia menyamakan dengan hari-hari sebelum air bah. Jadi dalam Matius 24 teman-teman bisa baca, Tuhan Yesus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi dunia ini, hari-hari ini, dunia menuju kepada kebinasaan. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang jahat akan semakin jahat. Orang yang hidup kudus akan semakin hidup dalam kekudusan. Dan kita percaya inilah bagian setiap kita anak-anak Tuhan. Amin. Bahwa kita menjadi bagian orang-orang pilihan Tuhan yang tetap menjaga kekudusan dalam hidup kita. Amin. Nah, teman-teman bisa perhatikan di dalam ayat yang ayat yang kelima dikatakan demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi pada saat itu kejahatan manusia sudah memenuhi bumi, dan Tuhan sampai berkata bahwa menyesal dia telah menciptakan manusia. Jadi kejahatan yang sudah ada di bumi pada waktu itu membuat Tuhan geram, membuat Tuhan gimana? Rasanya itu gergetan, ingin membinasakan manusia. Bahkan dikatakan hewan pun, tumbuh-tumbuhan pun akan dibinasakan, padahal mereka tidak berbuat dosa. Yang berbuat dosa adalah manusianya, tetapi akan dibinasakan juga. Nah, dosa itu seperti penyakit. Kita kompromi dengan dosa-dosa kecil, kita kompromi dengan hal-hal yang kecil yang di luar daripada Tuhan. Tanpa terasa dosa itu mulai menjalar, mulai menyebar ke dalam kehidupan kita, karakter hidup kita, yang akhirnya kita melakukan kejahatan di mata Tuhan, kita melakukan kerusakan di mata Tuhan,
Yang akhirnya apa? Pasti ada hukuman dari Tuhan. Karena baik dosa besar maupun dosa kecil sama-sama mematikan. Karena upah dosa ialah maut. Karena upah dosa ialah maut. Baik kita melakukan dosa kecil maupun kita melakukan dosa besar, sama-sama mematikan. Dosa besar dimulai dari apa yang namanya kita melakukan dosa kecil. Jadi kalau kita kompromi dengan dosa-dosa kecil, tanpa terasa mungkin kita mengabaikan, ini masih dosa kecil nanti tinggal minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Orang saya nggak membunuh kok, orang saya nggak melakukan kejahatan besar kok, ini dosa kecil saja. Tetapi dosa kecil ketika dilakukan terus menerus, yang akhirnya kita menganggap bahwa dosa kecil ini menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu hal yang ya udahlah, yang lain di sekeliling kita juga melakukan dosa seperti itu kok. Jadi ketika kita melakukan dosa itu, karena yang lain juga melakukan dosa itu, kita anggap dosa itu menjadi sesuatu yang biasa, menjadi sesuatu yang benar juga. Yang pada akhirnya tanpa terasa, dosa itu sudah menyebar ke dalam hidup kita, sudah menyatu dengan hidup kita, menjadi karakter kita. Yang akhirnya apa ya? Kita melakukan kejahatan, kita melakukan kerusakan di mata Tuhan. Dan akhirnya kita pasti akan menuai hukuman dari Tuhan. Teman-teman, ketika dalam sekolah, di dalam tongkrongan, kita pasti ingin terlihat keren, benar gak sih? Ya kan? Yang cewek pasti ingin terlihat keren di mata laki-laki. Yang laki-laki juga ingin terlihat keren di mata para wanita. Ya, laki-laki di dalam tongkrongannya pasti ingin terlihat keren. Tapi berapa banyak setiap kita ingin terlihat keren di mata orang lain, yang akhirnya kita harus melakukan dosa. Kan banyak. Termasuk saya dulu seperti itu. Kita ingin terlihat keren di mata laki-laki, kita harus melakukan dosa A, dosa B, dosa C. Kita ingin terlihat keren di mata cewek-cewek, amoy-amoy kan seperti itu. Kita melakukan dosa A, dosa B, dosa C. Di dalam tongkrongan teman-teman, kita ingin merasa dihargai, terlihat keren. Kita harus melakukan dosa A, dosa B, dosa C. Apa yang terlihat keren di mata dunia, belum tentu terlihat keren di mata Tuhan. Tetapi apa yang terlihat keren di mata Tuhan, dunia gak bisa menyamainya. Dunia gak bisa sebanding dengan apa yang menurut keren di mata Tuhan. Ada amin teman-teman? Amin. Tergantung pilihan teman-teman sekarang. Mau terlihat keren dengan cara-cara dunia melakukan dosa, atau teman-teman ingin terlihat keren di mata Tuhan? Pilihan setiap kita. Kejahatan manusia pasti ada hukumannya. Ada sebab, ada akibat. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Pernah gak sih kita melakukan dosa tapi kita anggap itu biasa? Pernah gak? Pernah gak? Contohnya apa yang paling kecil? Udah langsung tembak aja lah ya, dosa nyontek ya. Ya kan, kita kan menipu tuh. Menipu orang sekeliling kita, bahkan kita menipu diri sendiri. Karena itu kan ketika hasilnya nilainya baik, ketika hasilnya nilainya bagus, kan kita menyadari itu bukan karena kemampuan kita sendiri, karena kemampuan orang lain, dan kita berusaha nyontek. Itu dosa kecil. Tapi karena itu dilakukan oleh seluruh kelas, dilakukan oleh teman-teman yang lainnya, kita anggap ini suatu yang biasa. Seperti orang kalau sudah lawan arah nih, naik motor atau naik kendaraan apa, ketika banyak juga yang ikut sama-sama melawan arah, dianggap menjadi suatu yang biasa, sesuatu yang benar. Ya kan, justru kalau kayaknya kalau nggak melawan arah atau aturan, kalau kita nggak nyontek, kayaknya malah kita yang dipandang aneh. Betul nggak? Ketika kita nggak melakukan dosa A, dosa B, dosa C di mata teman-teman, kayaknya malah kita yang terlihat aneh. Kita ingin berusaha membuat hidup kita terlihat keren di mata orang, tetapi justru Tuhan nggak suka sama kelakuan hidup kita, sangat disayangkan. Karena masa depan kita, kesuksesan kita, masa depan kita yang berhasil itu semua ditentukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman mau punya masa depan yang cerah, kalau teman-teman mau punya masa depan yang berhasil, hidup di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah pasti tidak pernah mengecewakan kita. Saya sering kali bilang,
di dalam ibadah-ibadah sebelumnya, bukan di ibadah youth ya, di ibadah-ibadah yang lain, saya sering bilang orang yang hidup paling aman di dalam dunia ini kalau dia hidup di dalam kehendak Tuhan. Kalau dia hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang bisa melihat yang tidak bisa kita lihat. Karena dia Tuhan yang mengetahui hari-hari ke depan akan terjadi seperti apa. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita hidup mengikuti kehendak Tuhan, adalah kita sudah mengambil pilihan yang benar dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang paling aman di dalam dunia. Karena kita ada di dalam Tuhan. Amin teman-teman. Ya. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kejahatan manusia sangat membuat hati Tuhan sedih. Ya, makanya Tuhan dengan dosa sangat bertolak belakang. Tuhan sangat benci dengan dosa, tapi Tuhan mengasihi manusia. Ya, Tuhan sangat membenci dosa. Tuhan sangat tidak suka dengan apa yang namanya kompromi. Karena dia mengetahui yang namanya dosa kalau tidak dihentikan pada saat itu, dia akan menjalar, dia akan menyebar, dia akan menjadi besar dalam kehidupan manusia. Dan ketika manusia sudah menyatu dengan dosa, artinya dosa itu sudah menjadi bagian dalam kehidupannya, dia akan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa dan akhirnya menjadi karakter dalam kehidupannya. Mari teman-teman semua, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan dan kita percaya surga dan neraka itu nyata. Benar? Surga dan neraka itu nyata. Jadi teman-teman tinggal mengambil pilihan, mau pilih surga atau neraka, mau dilihat keren oleh Tuhan atau mau dilihat keren oleh teman-teman yang semata juga akan menuju kepada kebinasaan. Tinggal pilihan teman-teman. Ketika kita mungkin karena kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup dalam kekudusan Tuhan, mungkin kita dipandang aneh, tetapi menurut Tuhan itu keren, tetap lakukan itu. Amin teman-teman semua. Karena kejahatan manusia, karena dosa manusia inilah membuat Tuhan sangat sedih. Kenapa? Karena tujuan semula Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu serupa segambar dengan Allah. Supaya ada citranya Tuhan dalam hidupnya. Supaya ada kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Supaya ada kekudusan Tuhan dalam hidupnya. Supaya ada kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tetapi karena manusia itu terpikat oleh dosa, terpikat dengan sesuatu yang di level bawah, akhirnya manusia memilih untuk mengotori hidupnya dengan sampah. Seperti itu. Kenapa saya mau katakan seperti itu, teman-teman semua? Teman-teman semua pernah mandi kan? Pernah ya? Kesini mandi semuanya? Mandi ya? Ya teman-teman sudah mandi, sudah rapi, sudah harum. Yang laki-laki sudah ganteng, yang wanita sudah cantik. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, kalian mau nggak membuat diri kalian mengotori dengan lumpur? Terus mungkin kalian lihat, di situ ada tumpukan sampah, ke situ mau mandi. Enggak kan? Enggak kan? Kalian sudah bersih, kalian sudah wangi, kalian sudah ya istilahnya itu udah dalam kualitas yang bagus. Kemudian enggak mungkin kalian akan mengotori dengan yang namanya dengan sampah atau lumpur. Dengan kualitas yang orang akan hindari. Begitupun dengan dosa. Begitupun dengan dosa. Makanya Tuhan sangat benci dengan dosa. Ketika kita kompromi dengan dosa, ketika kita sudah terikat enak dengan dosa, maka itu akan menyatu dengan kita dan kita akan mulai jauh dari Tuhan. Kita akan mulai menjauh dari Tuhan. Kita menganggap akhirnya melakukan dosa itu sama saja dengan suatu kebiasaan. Semua juga melakukan seperti itu. Jangan teman-teman. Kalau kita mau hidup kita diberkati, kalau kita mau hidup kita sukses disertai oleh Tuhan, ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya. Karena Tuhan menciptakan setiap kita serupa segambar dengan Tuhan. Ada citranya Tuhan di dalam hidup kita. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ada kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Masa sih citra Tuhan yang luar biasa, yang mulia ada dalam kehidupan kita, kita mau kotori dengan dosa. Kita mau kotori dengan sampah. Kan gak mau. Karena dosa, setan iblis sudah dikalahkan beberapa ribu tahun yang lalu. Kalau kita kalah dengan dosa, berarti kita sudah dikalahkan dengan yang sudah kalah. Bisa mengerti? Berarti kita dikalahkan dengan yang sudah kalah. Sebetulnya kita adalah anak-anak yang pemenang.
Karena ada citra Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman mau pilih yang mana? Menyadari bahwa kita serupa segambar dengan Tuhan, atau kita seperti manusia yang lainnya aja lah, yang ada dalam dunia ini. Gak usah terlalu kudus-kudus gitulah, kan gitu kan bahasanya ya. Gak usah terlalu yang gimana-gimana lah. Udahlah, semasa hidup dalam dunia, siapa sih yang gak buat dosa? Kan kebanyakan setiap kita akan melakukan pembelaan seperti itu. Tetapi teman-teman semua, diingatkan bagi setiap kita bahwa surga dan neraka itu nyata. Kita gak tahu kapan waktunya, ya kan, dipanggil oleh Tuhan. Kita juga melihat banyak sekali berita akhir-akhir ini, manusia yang kejam, manusia yang melakukan kejahatan. Kita lihat, alah, teganya seperti itu. Aduh, sampai sadis seperti itu. Kita gak tahu kapan teman-teman semua. Tetapi setiap kita yang mau hidup di dalam Tuhan, surga adalah bagian kita. Amin. Setiap kita yang mau hidup di dalam Tuhan, ada citranya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang ada kualitas yang tinggi karena Tuhan, karena kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita pasti tidak mau menurunkan level kita dengan dosa. Ada amin, teman-teman. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kenapa? Tuhan sampai datang ke dalam dunia ini. Tuhan sampai menyerahkan tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk mengembalikan citra Tuhan itu ke dalam kehidupan manusia itu. Karena manusia sudah mulai jatuh di dalam dosa. Manusia sudah mulai kehilangan kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan sendiri harus datang ke dalam dunia, berkorban bagi setiap kita. Dia memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, ya, salib mati bagi setiap kita. Agar apa? Agar supaya kemuliaan Tuhan itu kembali lagi ke dalam hidup kita. Agar citra Allah itu yang semula itu dengan tujuan mula-mula bagi manusia itu ada kembali dalam hidup kita. Agar hidup kita kembali ada serupa segambar dengan Tuhan. Kita udah diselamatkan Tuhan, kita sudah ada kemuliaan Tuhan, malah kemudian karena dosa yang demikian, dosa kecil dosa biasa gara-gara kita pingin kelihatan keren di mata teman-teman, kita mau kelihatan keren di mata cewek-cewek, kita mau kelihatan keren di mata cowok-cowok, sampai kita yaudahlah gak apa-apa, dosa kecil dulu. Kalau gak cepat-cepat untuk diselesaikan, dosa itu akan semakin besar dalam hidup kita. Kalau dosa itu udah semakin besar dalam hidup kita, kita dikuasai oleh dosa, kita ada dalam lingkaran dosa. Padahal Tuhan sudah begitu baik mengorbankan hidupnya bagi kita. Tujuan manusia semula diciptakan Tuhan, ada serupa segambar dengan Tuhan, ada citranya Tuhan. Kemudian manusia melakukan kejahatan, manusia melakukan dosa, sampai Tuhan marah dan membinasakan. Dan kita bisa lihat hanya Nuh dan keluarganya yang dipilih Tuhan mendapatkan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang diberikan Tuhan yang seharusnya tidak layak buat kita, tetapi Tuhan mau kasih kepada kita. Dan setiap kita teman-teman semua di sini maupun yang menyaksikan ibadah secara online, kalau kita boleh ada yang hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Seharusnya kita gak layak terima kebaikan Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, Dia tetap memberikan kebaikannya dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita pada saat ini untuk kembali hidup dalam pertobatan, untuk kembali hidup dalam kemuliaan Tuhan, untuk kembali hidup di dalam citranya Tuhan, kemuliaannya Tuhan, langsung buru-buru berubah. Amin teman-teman. Jangan mau dikalahkan oleh setan iblis. Karena setan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dia tidak mencabik, dia tidak menggigit. Kenapa? Karena cakar giginya sudah tidak ada. Karena sudah dikalahkan. Ya, dia hanya seperti singa yang ompong, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Teman-teman pernah digigit oleh orang ompong? Pernah digigit sama orang yang ompong? Coba gigit sebelahnya. Tapi begini ya. Pasti gak terasa apa-apa, benar gak? Nah makanya iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi dia mencari orang yang dapat ditelannya.
Gitu. Jadi dia sudah dikalahkan, sudah tidak ada cakarnya, sudah tidak ada giginya. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan, ada kekudusan Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang pemenang. Amin. Kita boleh berikan salam kanan kiri kita teman-teman. Katakan ayo, kita anak-anak pemenang. Kita anak-anak pemenang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Singkat saja ada 3 hal. Yang pertama, karena Nuh menyadari ada Tuhan dalam dunia ini. Karena Nuh menyadari ada Tuhan dalam kehidupannya. Makanya Nuh berusaha menjaga hidupnya dengan sungguh-sungguh. Karena dia tahu mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mau melakukan dosa kecil di tempat tersembunyi, Tuhan tetap tahu. Ya kan? Tuhan tetap tahu. Kalian melakukan dosa kecil di WC, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Apa yang kalian lakukan di WC? Kencing dengan cara yang sembarangan. Ya kan? Dosa kecil walaupun kalian lakukan di tempat yang tersembunyi, Tuhan tetap tahu. Nah, Nuh menyadari bahwa ada Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dia gak mau sembarangan dalam kehidupan. Yang kedua, Nuh memiliki integritas yang kuat. Jadi walaupun orang-orang di sekeliling Nuh melakukan kejahatan, melakukan dosa, dia tidak mau. Yang kedua, kalau teman-teman perhatikan, orang-orang saleh, anak-anak Tuhan mulai kompromi dengan dosa yang akhirnya melahirkan kejahatan. Nuh pun melihat teman-teman di sekelilingnya. Mungkin kalau sekarang misalkan teman-teman melihat ada teman-teman yang dulunya pelayanan, rajin sama-sama pelayanan, kemudian akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus, kemudian akhirnya hidup di dalam dosa. Nah, kamu gak memilih seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi Nuh punya tetap integritas yang kuat. Walaupun dia melihat ada teman-teman yang dulunya saleh, akhirnya jatuh dalam dosa, melakukan kejahatan, Nuh tetap berpegang sama Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita bisa melihat bagaimana Nuh menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika Tuhan datang kepada Nuh dan Tuhan berkata kepada Nuh bahwa dunia ini akan dibinasakan, dan kemudian Nuh disuruh membuat bahtera di atas gunung. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia taat. Benar? Ada Nuh yang Nuh menolak? Tidak. Nuh gak ngomel-ngomel. Dia tetap lakukan firman Tuhan. Dia tetap lakukan apa yang disuruh Tuhan. Walaupun di sekeliling Nuh mencemooh dia, memaki dia, ya menjelek-jelekan Nuh dia. Orang gila, ngapain bikin bahtera di atas gunung? Ngapain susah payah seperti itu? Tetapi Nuh tetap lakukan firman Tuhan. Mungkin ketika kita menjaga hidup kita dalam kekudusan, dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin kita dianggap orang yang aneh oleh teman-teman sekeliling kita, oleh teman-teman di sekolah, oleh teman-teman tongkrongan kita. Tetapi kalau itu benar di mata Tuhan, tetap lakukan. Amin. Karena hidup kita dipegang sama Tuhan. Karena kesuksesan hidup kita dipegang sama Tuhan, bukan oleh teman kita yang melakukan dosa. Ya, jadi kalau kita mau sukses, kalau kita mau punya masa depan yang cerah, masa depan yang berhasil, kalau kita mau memperbaiki kehidupan keluarga kita, kita lihat keluarga kita, perlu perbaikan ini, perlu pemulihan. Mari pegang Tuhan Yesus, amin. Pegang firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Walaupun kita mungkin dipandang agak aneh oleh teman-teman tongkrongan kita, oleh teman-teman sekeliling kita, tetap ada di dalam Tuhan kalau itu benar di mata Tuhan. Amin. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya undang tim worship. Mari bersama-sama setiap kita merespon kebenaran firman Tuhan. Saya undang teman-teman kita bangkit berdiri. Firman Tuhan bagi setiap kita di malam hari ini. Setiap orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan, pasti ada hukuman dari Tuhan. Dosa kecil maupun dosa besar sama-sama mematikan. Karena upah dosa ialah maut. Ketika kita membiarkan, ketika kita mengkompromi, mentoleransi dosa-dosa kecil dalam kehidupan kita menjadi kebiasaan, tanpa kita sadari, akan ada dosa besar dalam kehidupan kita.
Kita diciptakan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Tuhan. Ada citranya Allah dalam hidup kita. Jangan nodai dengan dosa. Jangan kotori dengan dosa. Mari sama-sama kita mau responi kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan pujian ini menjadi penyataan kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari teman-teman di malam hari ini, setiap kita yang mau hidup di dalam janji Tuhan, setiap kita yang mau hidup di dalam kemuliaan Tuhan, setiap kita yang mau diberkati berhasil, setiap kita yang mau disertai Tuhan, setiap kita yang mau punya masa depan yang cerah, masa depan yang diberkati Tuhan, mari kita mau memiliki hidup yang semakin menjaga kekudusan, kebenaran dalam hidup kita, semakin menjauhi dosa dalam hidup kita. Mungkin kita akan dipikir sebagai orang yang aneh. Kita akan dicaci maki karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau Tuhan melihat itu sebagai suatu kebenaran, tetap pegang firman Tuhan. Sejenak saya berikan waktu buat teman-teman di malam hari ini untuk berkata-kata di dalam hati kepada Tuhan. Apa yang menjadi dosa selama ini yang ingin engkau lepaskan? Dosa-dosa apa di dalam hidupmu selama ini yang ingin engkau lepaskan? Mari bersama dengan Tuhan pasti kuat. Bersama dengan Tuhan Yesus pasti bisa. Libatkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita, memberikan kekuatan, melepaskan kita dari setiap dosa-dosa. Dosa menghambat berkat. Dosa menghambat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Dosa menghambat kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari pada malam hari ini, apabila anak muda di tempat ini maupun anak muda menyaksikan ibadah secara online, apabila dalam hidupmu masih ada keterikatan dengan dosa, mari lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Karena dosa menghambat berkat, dosa menghambat mujizat, dosa menghambat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Bapa, kami berdoa bagi setiap dosa dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap dosa dalam hidup kami yang merintangi kami, yang berusaha meracuni kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, mari tinggal dalam kehidupan kami terus. Memberikan kepada kami kekuatan. Memberikan kepada kami kesadaran untuk kami melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Untuk menolak dosa dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuat. Kami dapat menolak setiap godaan setan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang berkemenangan. Anak-anak yang menerima kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami ada citranya Tuhan. Kami diciptakan serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus berbicara bagi setiap pribadi kami, Allah Roh Kudus, dalam kehidupan kami. Memampukan kami, menguatkan kami. Sebab hati kami, hidup kami adalah bagi Tuhan.
Dan ketika kami memberikan kepada Tuhan, kami percaya hidup kami pasti disertai Tuhan. Langkah kami, langkah sukses, langkah kemenangan, langkah sorak-sorai kepada Tuhan Yesus Kristus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh Tuhan, kami serukan, ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan, semuanya bagimu. Oh, di setiap waktu nyatakan jalanmu Tuhan. Terus setiap kita anak-anak Tuhan yang berkemenangan, sorak-sorai. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Bapa, kami berikan hati kami buat Tuhan, hidup kami buat Tuhan, tubuh kami buat Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Agar hidup kami, langkah perjalanan kami disertai oleh Tuhan. Kami selalu diberkati berhasil, kami selalu diberkati sukses, kami selalu diberkati sehat, panjang umur, dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan kami berdoa dengan perubahan hidup kami yang lebih baik di hadapan Tuhan, keluarga kami semakin diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuat kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, mengubahkan hati pikiran kami, membawa setiap kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar kami menjadi anak-anak muda yang hidup luar biasa kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Teman-teman silakan duduk semua. Terima kasih kepada Bang Markus yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sementara kita akan memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami tanamkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tolong berkatilah persembahan kami agar menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sembari persembahan dijalankan, saya akan memberikan sedikit informasi. Yang pertama, besok kita ada ibadah raya di sesi 1 jam 9 pagi, sesi 2 jam 3 sore, dan sesi 3 jam 5 sore. Dan di hari Selasa kita akan ada FA di gereja ini jam 7 malam. Yang laki-laki, ketua yang pertama diketuai oleh Hansel, yang kedua diketuai oleh Nelson. Untuk yang perempuan diketuai oleh saya sendiri. Di hari Sabtu kita juga ada kita tentunya akan bertemu kembali di tempat ini untuk beribadah youth. Teman-teman semua, kita boleh bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada malam ini. serta syukur kekal selamanya bagi
selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk ibadat kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang bawa kemenangan sorak-sorai di dalam Tuhan atas setiap hidup kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan atas dosa. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan atas setiap pergumulan permasalahan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkati dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sebagaimana Tuhan Yesus telah tibakan kami di tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami percaya kami akan pulang bawa shalom damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kami. Setiap bahaya, celaka, maut, semua yang jahat tidak berkuasa atas hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan buat setiap teman-teman yang telah melayani, yaitu pada ibadah pada malam hari ini, Tuhan berkati setiap mereka dalam usaha pekerjaan, dalam studi, kuliah, orang tua, keluarga, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang telah ditabur mereka akan menuai dalam nama Tuhan Yesus dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan bersama-sama pada saat ini Bapak, kami membawa doa kami, yaitu untuk Bapak dan Ibu Gembala yang kami kasih, Bapak Pendeta Dr. Samuel Syanto dengan Ibu Pendeta Irana Primawati, bersama-sama dengan anak-anak, cucu, mantu besan, dan keluarga besar, semuanya diberkati Tuhan secara prima, melimpah damai sejahtera Tuhan dan pelayanan selalu diurapi Tuhan penuh kuasa penuh mujizat untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Dan mari Allah Roh Kudus terus selalu memberikan pimpinan dan hikmat kepada Bapak Ibu Gembala kami dalam memimpin gereja Betani Yestoya dan STT Yestoya. Dan bersama-sama pada saat kami berdoa untuk Bapak Wakil Gembala yang kami kasihi, Bapak Pendeta Yoel Sianto bersama dengan Ibu Fika, bersama anak, orang tua, mertua dan keluarga besar, semuanya diberkati Tuhan secara prima, melimpah dengan damai sejahtera Tuhan, pelayanan penuh kuasa penuh mujizat untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus untuk selalu memberikan pimpinan hikmat kepada Bapak Wakil Gembala kami dan Ibu Fika dalam memimpin gereja Betani Yestoya. Dan bersama-sama pada saat ini kami berdoa untuk pembangunan gereja Betani Yestoya Telaga Bodas. Kami berdoa semua proses pembangunan diberkati Tuhan Yesus, berjalan lancar, selesai dengan baik, tepat waktunya, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk kontraktor PT Archicon, juga tukang-tukang staf ahli, panitia pembangunan, semuanya diberkati sehat, usaha pekerjaan diberkati lancar dan dijauhkan dari setiap kecelakaan kerja. Kami berdoa setiap dana dan bahan bangunan yang diperlukan semuanya diberkati tersedia. Setiap donatur, sponsor bersama keluarga diberkati Tuhan Yesus sehat prima, melimpah dengan damai sejahtera Tuhan. Pekerjaan usaha, toko dagangan semuanya diberkati berhasil, dan apa yang ditaburkan pasti akan dituai dengan berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja Betani Yestoya, Tuhan pakai lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Kuasa mujizat Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kelegaan, ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, bersama-sama pada saat ini kami arahkan hati kami kepada Tuhan, dan kami mau terima berkat dari surga langsung tercurah dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama teman-teman semua kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan bersama-sama kita mau aminkan setiap doa berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada masing-masing setiap kita dan memberikan shalom, damai sejahtera-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Bersama-sama saat ini pulang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Allah kita, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang berkati Tuhan, sama-sama kita mau berkata amin.